Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema generalnya. Yang pertama ada storm warning. Dengan peringatan badai ini ya, kan itu kayak sesuatu yang mungkin mengagetkan, di luar dugaan kamu, goncangan juga bisa gitu. Pokoknya sesuatu yang di luar dugaan kamu atau kamu bahkan nggak pikir sama sekali. Tapi yang kamu harus pahami adalah gini, kadang badai itu perlu karena apa? Pertama ada stagnansi, kayak aku mendapatkan vibe dengan peringatan badai ini, ada stagnansi kayak mirip death gitu loh, kartu death ya kan. Terus goncangan itu perlu karena mungkin ada sesuatu yang kamu nggak lihat atau kamu sengaja nggak mau lihat, ada yang denial ya. Terus juga memang gini, peringatan badai, kalau kita bicara badai dalam kehidupan realita kita gitu, ketika ada badai mungkin semua akan porak-poranda, seperti semua disapu bersih atau meninggalkan kepingan-kepingan, tapi setelah itu ada yang namanya restrukturisasi, ada yang namanya dibangun kembali, ada yang namanya sebuah awalan yang baru, yang walaupun ibaratnya mungkin dibangun dari nol, tapi di situ memang perlu ada sesuatu yang perlu gitu dihancurkan terlebih dahulu, diporak-porandakan terlebih dahulu. Tapi semoga ya, semoga aku salah gitu. Kadang peringatan badai ini gak nyaman sih gitu. Mau besar mau kecil, ketika ada sesuatu hal yang tidak kita duga, itu kan pasti semuanya akan kaget. Tapi hal positifnya adalah itu tadi, ketika sehabis badai ada yang namanya restrukturisasi, dibangun kembali, ada awalan yang baru. Oke. Karena apa? Di pre-shuffle kamu aku mendapatkan vibe gitu, ada sesuatu, mmm, awalan yang baru sih untuk hati kamu, untuk emosi kamu, mungkin nggak langsung gitu setelah badai, karena badai apapun ya, mungkin kita butuh waktu untuk bangkit kembali, menata hidup kembali, tapi di situ adalah turning point kamu, titik balik kamu untuk sesuatu hal yang lebih fulfilling, lebih pas untuk kamu, perpindahan kamu. Karena gini, kadang yang tadi aku bilang di awal, kadang manusia itu perlu dipaksa untuk bergerak. Caranya apa? Dengan goncangan. Mau nggak mau kita bergerak, mau nggak mau kita berpindah. Kalau nggak kayak gitu, seringkali manusia itu bertahan dalam situasi yang sebenarnya udah stagnan buat dia, tapi karena itu udah terlanjur familiar, terlanjur udah terbiasa, tapi di hatinya ada yang ganjel. Itulah kadang badai itu perlu gitu, antara antara masalah waktu aja sampai kamu yang mengambil langkah atau semesta yang intervensi gitu. Yang jelas ini adalah titik balik kamu. Kayak contoh paling gampang, ketika orang misalnya kehilangan sesuatu gitu, kehilangan pasangan, kehilangan hubungan yang udah bertahun-tahun, kehilangan orang-orang terdekat kayak orang tua, kakak adiknya, hidupnya jadi berubah total gitu setelah momen itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Terus yang berikutnya, throat chakra ini aku lihat ini kayak tema kolektif gitu berulang. Ada sesuatu tentang mengkomunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan, mengekspresikan diri kamu juga, antara gini, biasanya throat chakra ini keluar ketika ada stagnansi atau ada block gitu. Semacam ada hambatan di dalam diri kamu di mana kamu nggak bisa speak up, nggak bisa kayak jujur, nggak bisa mengekspresikan diri kamu. Di sini aku melihat hubungannya bisa jadi ya sesuatu yang terasa stabil, kayak kamu nggak mau bikin nggak nyaman orang lain, nggak mau merusak suasana, contohnya kayak gitu. Jadi mungkin sebagian dari kamu kayak maju mundur, ngomong nggak ya, gue mengekspresikan nggak ya, gue speak up nggak ya, karena mungkin karena itu tadi, kamu nggak mau merusak suasana, atau kamu nggak enakan, atau kamunya nih yang merasa ketika gue mungkin speak up atau gue melakukan sesuatu yang berbeda, mungkin ini akan berefek juga nih untuk stabilitas gue. Bisa jadi juga sebagian dari kamu kayak maju mundur nih untuk alih profesi, alih karir, pindah pindah apa ya, pindah perusahaan, kayak hal-hal semacam itu kan sesuatu yang solid dan stabil, tapi karena itu tadi ada faktor sesuatu yang familiar dan udah terbiasa gitu, jadinya maju mundur. Terus, mmm, ini ada woman holding heart, aku nggak membatasin ini hanya perempuan aja gitu. Ini ada seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu atau ada perasaan sama kamu, tapi gini, ada suatu vibe tentang belajar, skenarionya gini, ada 2. Belajar untuk memahami orang ini atau orang ini memahamin kamu, atau belajar membuka hati lagi, mungkin karena tadi ada peringatan badai atau karena sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Bisa jadi juga mungkin kamu sedang dealing dengan suatu situasi yang agak kompleks gitu di hidup kamu, entahlah itu pekerjaan, keluarga, isu kesehatan mental, ada sesuatu yang kompleks di hidup kamu, jadinya kayak kamu mikir-mikir gitu, gue masih punya ruang gak ya untuk sebuah hubungan. Nih, ini yang aku dapat dengan tema besar ini. Lalu kita bahas ke tarotnya. Di sini ada ada tabur tuai, ada apa ya, konsekuensi sih.
kartu justice ini pertama aku selalu melihat tentang tabur tuai konsekuensi. Entah ini kamu, entah ini orang yang terhubung sama kamu, untuk apapun yang kamu lakukan baik ataupun gak baik, atau orang yang satunya melakukan apapun ke kamu baik dan gak baik. Contoh paling gampang, ketika kamu misal tabur tuai ya, ketika kamu misalnya invest gitu, misalnya taruh duit kamu di saham, terus kalau ketika kamu nabur secara konsisten, kan ada waktunya kamu menuai itu gitu, kayak sekian berapa waktu uang kamu akan berlipat ganda gitu, atau naik berapa persen lah setidaknya. Nah ini contohnya seperti itu. Dan kalau hal-hal yang tidak baik, kayak mengerti konsekuensi dari hal-hal yang kamu lakukan di waktu lampau efeknya, atau orang yang satunya gitu yang pernah menyakiti kamu atau jahat sama kamu. Karena kartu yang kayak gambar sabit itu side kan, itu mengingatkan aku kayak ada sesuatu yang di-cut, ada sesuatu yang pergi, hilang, atau tiba-tiba nggak ada di hidup kamu, atau bisa jadi juga berbicara ini panen gitu. Panen kan ini buat kayak motong padi gitu kan. Ada sesuatu yang kamu tuai gitu dengan apapun yang sudah kamu tabur selama ini. Misalnya kalau kamu menabur kebaikan selama ini, terus di saat kamu nggak nyangka ada kebaikan yang kembali ke kamu. Itu contoh positifnya dan bisa berlaku untuk sebaliknya gitu. Dan bisa juga ini kayak cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Oke. Nah, yang berikutnya atau bisa jadi juga ini pesan tentang keseimbangan ya. Kayak aku merasa apa ya? Kayak kamu tuh vibe-nya sangat serius, sangat bekerja. Kamu dengan kamu serius dan tema tentang bekerja itu mungkin ada part yang gak seimbang, kehidupan sosial, kehidupan percintaan, kehidupan spiritual, keagamaan. Nah, kamu lihat, ini waktunya kamu kayak ngerem dulu, ngelihat hidup kamu secara menyeluruh, ya, evaluasi. Lalu yang berikutnya blessing kamu adalah two of sword, berdamai. Berdamai entah kamu kayak sampai di titik gue udah bisa ikhlas nih, atau semesta menghadirkan situasi misalnya ada orang yang datang kembali, atau kayak kamu yang memulai komunikasi dan orang itu penerimaannya sekarang udah bisa baik gitu ya. Kayak sebagian memang ada komunikasi yang datang ke kamu dengan tema berdamai, kamu diberi ruang untuk memperbaiki atau setidaknya meluruskan, atau hati kamu udah lebih ikhlas, atau udah beneran ikhlas sama sekali ya. Jadi kayak kedepannya hati kamu tuh nggak membawa beban yang sama gitu. Oke. Nah yang jadi tantangan adalah dengan Nine of Wands di situ, kayak sebagian dari kamu kayak merasa berjalan sendiri, merasa nggak ada yang mengerti, mau berbagi juga nggak tahu gimana cara berbagi. Kayak kamu merasa mungkin ya contoh aja gitu, ketika kamu bercerita belum tentu juga orang bisa ngerti, belum tentu juga orang bisa bantu, jadi kayak ya udahlah nggak usah cerita sama sekali gitu. Terus sebagian lagi, gini ya, kayak kamu tuh perlu lebih chill gitu, lebih rileks sama hidup, bisa melihat apa ya, bisa menemukan hal-hal yang bisa bikin hidup kamu berwarna, gak usah terlalu serius-serius amat gitu. Ya, ini yang aku dapat. Misalnya apa? Kayak kamu belajar untuk melihat humor dalam hidup gitu, atau belajar ngetawain hal-hal yang mungkin kayak biasanya kamu marah-marah, terus kamu belajar ketawain biar kamu nggak terlalu serius-serius amat gitu sama hidup. Semoga poin ini bisa dipahamin ya. Bukan jadi kamu apa-apa bercanda, tapi lebih kepada biar apa ya? Kayak nggak terlalu tegang gitu loh hidup kamu. Ya, terus yang jadi di waktu yang akan datang ada Page of Cups, dengan Lily ini kayak suatu komunikasi yang kamu tunggu, bisa jadi tadi ya berhubungan dengan berdamai tadi. Mungkin kamu menunggu lama atau kamu manifest keberadaan orang ini untuk datang lagi, untuk berdamai, entah untuk berkomunikasi kembali, memperbaiki keadaan, atau semacam gini. Karena Page of Cups itu vibe-nya apa ya, menyenangkan gitu, kabar baik, dan Lily ini menggambarkan sesuatu yang butuh proses. Jadi ada suatu kabar baik tentang sesuatu yang kamu udah berproses selama ini. Apapun konteksnya bisa. Kayak tadi contohnya investasi. Contohnya pekerjaan, skill yang kamu bangun secara pekerjaan. Atau kamu kayak lagi mengerjakan proyek apalah itu yang kamu butuh waktu, tapi di momen sekitaran kamu nonton reading ini ada sesuatu hasil yang kayak akhirnya kamu bisa lihat, wah ini nih gue bisa melihat nih hasil karya gue selama ini, gue bisa melihat nih resultnya kayak tadi tentang sesuatu yang berhubungan dengan menuai, kamu lihat itu dan itu bikin kamu happy gitu. Terus yang jadi advice-nya adalah Six of Wands selalu ada cross. Kayak ini waktunya kamu untuk menikmati gitu, melihat hasil karya kamu, menikmati kerja keras kamu, menikmati kayak apresiasi orang, karena Six of Wands itu selalu berbicara kayak kamu dilihat orang gitu, orang respect sama kamu, orang melihat kamu kayak sebagai contoh role model, dan cross ini berbicara pengorbanan apa yang kamu usahakan selama ini. Misalnya ketika kamu mengusahakan sesuatu, ada hal-hal yang kamu gak lakukan atau kamu kurangin gitu, dan itu terbayar gitu dengan orang respect, dengan orang apresiasi. Terus ini juga di dasar deck ada Five of Swords gitu. Ini
bisa jadi konflik, bisa jadi ada sesuatu warna gitu tentang konflik, entah itu dengan orang lain, entah itu di dalam diri kamu gitu, kayak maju mundur tentang sebuah hal, atau bisa jadi juga ada tema tentang ego gitu. Mungkin tadi ya berhubungan dengan berdamai, salah satu pihak karena egonya dia butuh waktu nih untuk sampai di titik, oke gue mau jadi orang yang apa ya, orang yang berbesar hati gitu dengan Five of Swords dan tadi tema berdamai untuk meluruskan apapun yang perlu diluruskan. Dan juga sebuah reminder kamu tahu kapan waktunya kamu kayak bisa apa ya, bisa mem-value diri kamu, bisa punya gengsi, bisa apa ya, kayak gue bisa dapat lebih gitu. Tapi kamu juga tahu batasnya di mana hal itu bisa jadi penghalang untuk diri kamu gitu ya. Jadi kamu tahu kapan waktunya mengalah, kapan kamu waktunya kompromi. Kamu sebenarnya tahu gitu. Cuman itu tadi karena ada sesuatu yang namanya ego manusia, sebenarnya kita selalu tahu untuk melakukan hal yang benar itu kapan. Cuman kadang ego manusia tuh suka begitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Dan bisa jadi juga ini pesan untuk orang yang satunya gitu. Mungkin ada sesuatu tentang egonya yang membuat dia menahan diri selama ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.